kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk menghadiri Paskah pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen Payeti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pegawai serta teman-teman yang saya kasih. Tema Paskah kita pada pagi hari ini yaitu Paskah adalah pengingat bahwa setiap akhir selalu membawa awal yang baru. Jangan pernah kehilangan harapan. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Arti dari tema Paskah ini yaitu mengingatkan kita bahwa melalui kebangkitan kita diajak untuk melihat hidup dengan penuh pengharapan. Bahwa apapun akhir masalah atau tantangan yang kita hadapi, pasti selalu ada hal baru yang disediakan oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa harapan itu masih tetap hidup. Dengan penuh sukacita, mari kita mengikuti seluruh rangkaian perayaan Paskah pada hari ini dengan penuh hati yang syukur dan penuh pengharapan. Pagi Paskah datang perlahan, seperti seseorang yang ragu untuk menutup pintu hati yang sedang. Masih ada sisa luka dari hari-hari sebelumnya. Salib itu belum benar-benar hilang dari ingatan. Suara palu, teriakan, dan tangis seolah masih bergema di dalam dada. Harapan yang dulu begitu hidup, semangat terasa mati, terkubur bersama batu besar yang menutup kubur itu. Namun pagi ini berbeda. Udara terasa lebih lembut, seakan membawa kabar yang tak diucapkan dengan kata-kata. Mereka yang datang dengan hati hancur hanya ingin meratapi, hanya ingin memastikan bahwa kehilangan itu nyata. Tetapi yang mereka temukan justru kekosongan kubur yang terbuka dan sunyi yang tidak lagi sama. Sunyi itu bukan lagi kehampaan, sunyi itu penuh. Di dalamnya ada kejutan, ada harapan yang perlahan berdenyut kembali. Air mata yang jatuh tidak lagi hanya tentang kehilangan, tetapi tentang sesuatu yang sulit dijelaskan. Tentang sukacita yang lahir dari luka, tentang terang yang muncul dari kegelapan paling dalam. Paskah bukan tentang hilangnya rasa sakit. Luka itu tetap ada. Kenangan itu tetap hidup. Tetapi di tengah semua itu ada kepastian yang lembut namun kuat, bahwa kasih tidak benar-benar kalah. Bahwa apa yang tampak berakhir ternyata adalah awal. Dan di sanalah hati manusia belajar kembali untuk percaya pelan-pelan dengan sisa air mata yang masih hangat. Bahwa bahkan dari kubur yang sunyi, kehidupan bisa bangkit dan harapan. Betapapun rapuhnya, selalu punya alasan untuk kembali hidup.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya sangat bersyukur sekali karena atas perkenanan Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah Paskah yang dimana kita telah memperingati hari kematiannya serta kebangkitannya pada hari yang ketiga, tepatnya pada hari Minggu. Selama Paskah ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebesaran kasih Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan melalui salibnya. Dengan hati yang penuh syukur dan kasih, mari kita merayakan kemenangan hidup atas kematiannya serta kebangkitan Kristus yang akan membawa harapan baru bagi kita semua. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengangkat pujian karena Sang Hidup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu untuk hidupku. Kita ulangi pujian ini dari awal. Banyak. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk memimpin kita dalam ibadah perenungan firman Tuhan, saya minta Ibu Afri. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat nama Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena cinta dan kasih Tuhan melalui kebangkitan Tuhan pada hari yang ketiga. Kami boleh ada bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk kami memperingati Paskah di Lembaga Asma Kristen Payeti saat ini ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kiranya Tuhan akan memberkati kami dari awal pertengahan hingga usainya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam panjang perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Yohanes 20 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembosi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Kita akan bersama-sama belajar dari satu tema, Kristus bangkit membaharui hati kita. Sekali lagi, Kristus datang membaharui hati kita atau kemanusiaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan mampu melakukannya di dalam sepanjang hidup kita hari lepas hari. Banyak orang bergumul karena ekonomi
Dan di bangsa kita ini, perpecahan mudah terjadi. Empati mulai menipis, kekhawatiran akan ekonomi, pergumulan kehidupan semakin besar. Namun, di tengah semua itu, Paskah datang, membawa kabar yang luar biasa. Kristus bangkit dan kebangkitannya membaharui kemanusiaan kita atau hati kita. Kita akan sama-sama belajar dari 3 poin utama yang menjadi perlindungan kita di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, Kristus bangkit membawa damai di tengah ketakutan. Di dalam Yohanes 20 jelas dikatakan di situ, ketika murid-murid bersembunyi karena mereka takut. Ya, kalau kita jalan di tengah malam kegelapan, pasti kita takut ya. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi, mungkin tiba-tiba langsung ada yang kasih kaget sama kita, pasti kita takut. Yaitu juga saat itu murid-murid Yesus, karena mereka tahu bagaimana menyaksikan kematian Yesus di kayu salib. Jangan sampai hal itu juga terjadi kepada mereka. Sehingga di ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, kita lihat sekilas tadi video bagaimana kejamnya mereka. Itu yang Yesus lakukan bagi kita. Pengorbanannya yang begitu mulia, mati di kayu salib, tuntas dia lakukan, tidak bersungut-sungut. Dia jalani proses penyaliban itu dengan hati yang ikhlas. Karena apa? Dia melihat kita ada masa depan di dalam kehidupan kita. Yesus bukan lakukan hanya supaya orang bilang, oh Yesus itu kuat, karena kekuatannya dia sendiri. Tetapi karena kita lihat di ayat di Filipi 2 ayat yang ke-6 yang Yesus lakukan bagi kita. Filipi 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itulah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Artinya bahwa apa? Yesus datang ke dunia ini mengosongkan dirinya. Sebenarnya dia anak Allah yang Maha Kuasa, tetapi apa yang dia lakukan hanya karena kita. Seharusnya yang mati di kayu salib itu adalah kita, tetapi karena kasih Yesus yang begitu besar, sehingga dia rela dipaku, dicaci maki, diludahi, banyak hal yang dilakukan. Terlihat di dalam video tadi. Kalau kita merefleksi dalam kehidupan kita, apa kita sanggup seperti Yesus? Poin yang pertama, Kristus bangkit membawa damai di tengah ketakutan. Dalam Yohanes 20 ini kita melihat murid-murid Yesus bersembunyi. Mereka takut, mereka kehilangan harapan dan masa depan. Lalu tiba-tiba Yesus Kristus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan, Yesus tidak tunggu mereka kuat. Dia datang justru pada saat mereka sedang lemah, pada saat mereka tidak ada harapan. Mungkin saat ini kita mengalami pergumulan kehidupan, ekonomi, kesulitan ekonomi saat ini. Tetapi Paskah
cemas tentang pekerjaan, takut akan masa depan yang suram, lelah dengan tekanan hidup yang semakin berat. Namun Paskah berkata Tuhan hadir di tengah ketakutan kita, bukan setelah keadaan kita menjadi baik. Saat hati kita gelisah, tunjukkan hati dan pikiran kita kepada Yesus. Saat kita memiliki hati yang gelisah, khawatir, Paskah mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Damai dari Tuhan Yesus bukan karena keadaan berubah, tetapi karena Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Yesus hadir pada murid-muridnya yang mengalami ketakutan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kondisi apapun kita saat ini, Yesus hadir memberikan damai. Poin yang kedua, Kristus bangkit membaharui hati manusia. Kita lihat di dalam 2 Korintus 15 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Paulus menyatakan bahwa siapapun yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ini bukan hanya sekedar perubahan kecil atau perbaikan moral kita, tetapi transformasi total yang berasal dari karya Roh Kudus. Hidup lama kita yang penuh dengan dosa, kegagalan, kelemahan, tidak lagi memiliki kuasa yang sama atas kita. Karena apa? Kebangkitan Kristus menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Ketika firman berkata bahwa yang lama sudah berlalu, itu berarti Tuhan tidak lagi melihat kita berdasarkan masa lalu kita. Luka, kesalahan, kegagalan tidak lagi mendefinisikan siapa kita. Hidup baru di dalam Kristus berarti kita bertumbuh, belajar, hidup taat, dan membiarkan karakter Kristus yang bertindak di dalam kehidupan kita. Mari bicara tentang karakter Kristus. Kita ini manusia. Pasti kita bilang kita ini manusia. Senggol sedikit langsung mau ajak pukul orang. Tapi bagaimana refleksi pasca kita? Apakah kita masih tinggal di dalam manusia lama kita, atau kita diperbarui sikap hidup kita kepada Tuhan, kepada sesama? Masalah terbesar dunia bukan hanya ekonomi politik, tetapi hati kita sendiri. Hari ini kita melihat orang mudah marah, cepat menghakimi, sulit mengampuni. Inilah tanda bahwa kemanusiaan kita sedang terluka atau tidak baik-baik saja. Kalau kita masih menyimpan kesalahan orang lain, masih menyimpan luka, yaitu kita koreksi hati kita saat ini, masih menyimpan luka. Keadaan kita tidak baik-baik saja. Bagaimana Yesus datang ke dunia memulihkan hati kita, memulihkan kemanusiaan kita, agar di dalam kita bertindak manusia baru kita yang ada, sehingga orang lain dapat melihat Kristus ada di dalam diri kita. Apa artinya menjadi manusia baru? Suatu perubahan atau suatu transformasi total. Perubahan sikap hati,
yang putih, yang hitam jadi putih, yang keriting jadi lurus, yang apa lagi? Yang mancung, yang pesek jadi mancung. Ada banyak cara. Itu untuk fisik, gampang. Intinya banyak uang, gampang. Tapi yang proses lama adalah hati kita, penyembuhan luka. Kalau kita tidak benar-benar diperbarui oleh Tuhan, bagaimana kita meresponi tentang Paskah? Yesus datang ke dunia menanggung setiap beban kita. Sikap lama kita yang dulunya mudah tersinggung berubah. Sekarang belajar sabar tentang Paskah. Dulu tidak peduli, sekarang mau belajar untuk menolong orang lain. Dulu menyimpan sakit hati, berubah. Sekarang itu belajar melepaskan pengampunan. Paskah bukan hanya mengubah status kita, tetapi mengubah hati kita. Jangan ada lagi yang berkata lain di mulut, lain di hati. Paskah itu sudah merubah kita. Kebangkitan Yesus merubah kita dari semua sisi kehidupan, baik secara manusiawi, secara rohani kita. Yang dulunya pergi ibadah karena diajak teman, atau karena ada pacar, jadi rajin gereja. Dengan Paskah memperingatkan kita harus dengan hati kita, kembali lagi dari hati kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga, Kristus bangkit memanggil kita menjadi pembawa harapan. Bagaimana kita menjadi contoh bagi orang lain, sedangkan kita sendiri masih tetap dalam keterpurukan. Menjadi pembawa harapan, kita lihat di dalam ayat ke-21 di dalam Yohanes 20. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Setelah berkata damai sejahtera, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya, kita tidak hanya menerima berkat Paskah, tetapi diutus untuk membawa dampak kepada orang lain. Dengan arti bahwa kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Kita dipanggil menjadi pembawa damai, menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi suara kasih di tengah kebencian. Bisakah kita lakukan ini? Menjadi pembawa damai. Contoh, kalau di sekolah ada teman-teman kita yang berkelahi, lalu kita datang, temakas panas kompor 22 sumbu atau kompor gas, teman meledak. Sekarang Paskah mengingatkan kita menjadi pembawa damai, menjadi terang bagi sesama. Suara kasih di tengah kebencian. Berbicara tentang kasih, kasih yang Tuhan Yesus sudah lakukan adalah kasih yang benar-benar tulus, kasih agape. Dia tidak melihat dia siapa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengasihi dengan kasih Yesus dengan tulus. Paskah bukan hanya tentang kubur yang kosong, tetapi tentang hati kita yang diubahkan. Jangan sampai kebangkitan Kristus hati kita itu masih kosong, masih tidak benar-benar
salib yang sudah membayar tuntas apa yang sudah kita lakukan. Masih terngiang-ngiang dengan kehidupan masa lalu kita, sehingga kita menganggap bahwa saya ini begini-begini saja, masih kosong di dalam hati kita. Sekali lagi, Paskah bukan hanya tentang kubur yang kosong, tetapi tentang hati yang diubahkan. Karena Tuhan Yesus Kristus bangkit, ada harapan kita tidak mati, hidup kita tidak akan sia-sia, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Janji Paskah bagi kita saat ini adalah harapan kita tidak mati ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Hidup kita tidak sia-sia ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Masa depan kita tidak sia-sia karena ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Paskah kita ini boleh menjadi berkat di dalam sepanjang kehidupan kita dan memperbarui sikap hidup kita di dalam kita menjalani setiap perjalanan kehidupan ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kematian, kebangkitan Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa ada harapan hidup kami ketika kami bersama-sama dengan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka apapun yang kami lakukan dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hidup kami boleh menjadi berkat di dalam kami menjalani kehidupan ini, menjadi contoh dan teladan di dalam sikap dan tindakan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati mendoakan lembaga pendidikan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati setiap program-program yang ada di lembaga ini ya Tuhan, baik yang sudah berjalan bahkan yang belum berjalan. Kami percaya bahwa ada harapan, ada berkat yang Tuhan anugerahkan bagi lembaga pendidikan sekolah kami di tempat ini. Memberkati Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga apapun yang dilaksanakan, apapun program-program yang akan dilaksanakan di tempat ini ya Tuhan, boleh terlaksana dengan baik karena berkat dan pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu. Bahkan kami sebagai Bapak Ibu guru pegawai, bahkan peserta didik yang Tuhan utus di tempat ini, kiranya kami bersama-sama saling bergandengan tangan demi kemajuan lembaga pendidikan kami di tempat ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan yang menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk kelas 12 yang akan mengikuti ujian sekolah pada tanggal 9 yang akan datang. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Mereka dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik, sehingga mereka dapat mengikuti ujian sekolah ini dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka memiliki masa depan yang terbaik sesuai dengan janji Paskah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kelanjutan dari ibadah kami, bahkan persembahan yang akan kami beri, biarlah Tuhan akan memberkati. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Ibu Ukli yang telah memimpin kita dalam ibadah pertemuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah semua kita bersama-sama bangkit berdiri dengan hati yang penuh sukacita karena Dia telah bangkit dan membawa harapan baru bagi kita semua. Kita berdiri teguh dalam kebangkitan dan kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama Dia. Mari kita rayakan kasih dan pengorbanan dengan nyanyian pujian sebab Dia hidup. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini dengan serentak dan penuh sukacita dan semangat dalam hati.
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Tebus dosamu, kubur dosa, membuktikan Dia hidup. Pada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Mari bersama-sama kita menyanyinya Haleluya. Kita melangkah pujian ini dengan penuh semangat. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Takkan mati, tebus dosamu, kubur dosa, membuktikan Dia hidup. Akan hidup pada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Dia hidup pada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup. Hidup jadi berarti Dia hidup. Hidup berarti Dia hidup. Teman-teman masih semangat? Masih. Oke, kita akan menyanyikan pujian yang kedua yaitu Bangkit Serukan Nama Yesus dengan hati yang penuh sukacita karena Dia telah bangkit dan membawa harapan yang baru bagi kita semua. Mari kita berdiri teguh dalam kebangkitannya dan kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama Dia. Mari kita rayakan kasih dan pengorbanannya dengan nyanyian dan pujian karena kuasa kebangkitannya kita telah mengalahkan dosa dan kematian. Untuk itu mari kita bersama-sama mengangkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus.
Semangat sekali ya perayaan Paskah pada pagi hari ini, sungguh menghayati. Terima kasih buat Ibu Afli dalam pembawaan doa dan teman-teman dalam pengisian pujian perayaan Paskah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, guru pegawai dan teman-teman, memasuki acara berikutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen Payeti. Waktu dan kesempatan dengan segala hormat saya persilakan. Salam. Baru 9. Salam. Langsung lewat dari 12. Baik, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang penuh ceria. Hanya saja banyak yang tidak hadir karena sudah terlalu terlena dengan libur. Apalagi sebentar besok kita umumkan lagi libur. Luar biasa. Jadi saya hanya khawatir begini anak-anak. Saya khawatir ilmu yang Anda dapat itu hilang. Saya khawatir seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa anak-anak SMA Kristen tetap belajar dimanapun dia berada. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pegawai dan peserta didik, terutama bagi Bapak Ibu Panitia, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Saya tadi dari pertama waktu saya masuk, saya lihat MC petugas di depan adalah peserta didik. Itu luar biasa. Itu merupakan pelajaran buat Anda sehingga suatu saat nanti ketika Anda terjun di masyarakat itu Anda sudah hebat. Ya, gitu. Hari ini kita memperingati hari Paskah. Paskah itu tadi kita sudah dengar. Paskah adalah hari kemenangan Kristus. Dia bangkit dari kematian. Hanya saja selama beberapa hari yang lalu saya kecewa. Ya, kecewa dengan kita manusia, baik di Indonesia, di Sumba, bahkan di luar negeri. Kenapa saya kecewa? Coba lihat prosesi Paskah yang dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana. Di situ ada yang berperan sebagai Simon dari Kirene. Dia bantu pikul salib Tuhan Yesus. Tapi yang berperan sebagai Tuhan Yesus, dia pegang cambuk, dia hantam Simon. Betulkah itu? Tidak betul. Ada lagi di jalan yang berperan sebagai Tuhan Yesus, dia jalankan dengan baik, dengan hikmat. Tetapi ini tentara-tentara macam mau kasih mati memang itu orang saat itu. Jadi yang berperan sebagai Tuhan Yesus juga dia bangun, bangkit, dia lipat orang. Iya, betul tak? Lihat di TikTok. Berarti sudah bergeser itu makna Paskah yang sebenarnya. Ya, saya harap di sini tidak seperti itu. Kita warga SMA Kristen Payeti tidak seperti itu. Ya mungkin kalau dia berbahasa Indonesia mungkin kita dengar pasti dia maki saat itu. Ya, tapi untuk bahasa-bahasa luar misalnya. Jadi maksud saya begini, begitu Tuhan Yesus berkorban
untuk kita semua manusia di dunia. Dia berkorban, rela mati untuk menebus dosa kita. Tetapi kita menyambutnya dengan seperti itu. Jangan ya. Mari dengan kebangkitan Kristus ini kita juga bangkit iman kita untuk lebih kokoh, lebih kuat bahwa kita adalah orang Kristen. Begitu. Tadi di situ ada pengharapan. Saya juga berharap begini. Ketika Tuhan bangkit untuk kita bangkit juga untuk kokohkan iman kita, bangkit juga harapan kita untuk berbuat yang lebih baik ke depan, berbuat yang lebih baik. Ingat, sebagai Kristen kita mau ada disiplin yang baik. Kita bangkit untuk melakukan disiplin itu dengan baik. Tuhan saja rela berkorban untuk orang banyak. Kita juga mengikuti itu. Kita rela korbankan bangun pagi-pagi. Kita datang di sekolah ini untuk berbuat hal yang baik. Itu untuk masa depan kita. Begitu ya. Saya harap itu bisa dicamkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kemarin saya sempat kirim video Gubernur NTT. Di situ dia katakan bahwa kenapa di NTT itu kok anak-anak naik kelas terus. Bapak Ibu wali kelas sudah kasih di anak-anak? Iya, ingat itu. Mungkin dengan video itu Anda bangkitkan diri Anda, semangat Anda untuk lebih belajar ke depan. Karena apa? SMA Kristen pasti ikut itu. Terlebih lagi tadi sudah disinggung, tanggal 9 ini anak kelas 12 akan mengikuti ujian. Ingat, ujian. Persiapkan segala sesuatunya untuk ujian. Dan kami pasti akan mengikuti himbauan itu. Kami akan mengikuti himbauan itu. Gunakan waktu, masih ada beberapa hari. Anda belajar dengan baik. Siapkan diri dengan baik. Jangan sampai datang di sini baru bilang, saya tidak punya HP. Atau saya tidak punya data. Siapkan itu. Gitu ya. Saya ingat disiplin tadi. Disiplin, ingat kami juga Bapak Ibu guru disiplin. Malah saya berencana ke depannya begini. Gaji kami akan dibayar sesuai dengan kehadiran kami di sekolah. Saya rencana begitu. Misalnya bulan April 20 hari efektif, gajinya 2 juta, berarti satu hari berapa ratus ribu. Satu hari dia tidak hadir, potong. Satu hari tidak hadir, hitung kehadiran. Saya rencana begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu terima itu dengan baik, kita juga terima dengan baik. Ya, seperti itu. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Selamat Hari Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya dan pesannya. Semoga pesan yang disampaikan dapat menambah sukacita dan semangat bagi kita semua dalam merayakan Paskah pada hari ini. Setelah kita
mendengar sapaan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, dan sekarang kita akan memasuki acara yang meriah dan penuh keseruan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita akan memasuki pada acara selanjutnya yang jauh lebih meriah dan penuh keseruan. Pada sesi ini kita akan mengikuti kuis pasca dan mencari telur pasca. Agar lebih jelas mengenai aturan mainnya dan jalannya kegiatan ini, marilah kita mendengar penjelasan dari Ibu Yulen. Kepada Ibu Yulen, kami persilakan. Oke, shalom. Terima kasih Adianus. Silakan kembali. Oke, kita akan games. Sebelum yang di luar bisa dengar suaranya Ibu. Kita akan games. Yang pertama sebelum kita cari telur pasca, kita akan games kahor. Pernah dengar? Pernah main? Oke, kalau belum nanti kita bermain bersama-sama. Pastikan semua peserta didik ada data. Ada paket data? Yang tidak ada kurang beruntung. Karena ini sebentar ada 3 sesi. Jadi sesi pertama untuk 40 peserta, sesi kedua untuk 40 peserta, dan sesi ketiga untuk 40 peserta lagi. Jadi ada sesi pertama ada juara 1, 2, dan 3. Begitu juga untuk sesi 2 dan sesi 3. Jadi untuk setiap lomba yang dilaksanakan akan ada hadiah. Jadi masing-masing peserta didik boleh diberi kesempatan untuk mengikuti games ini. Jadi ada 3 sesi. Untuk yang pertama, untuk Bapak Ibu guru tidak diizinkan untuk main karena soal yang disediakan soal untuk anak SMA, bukan untuk kalau Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru sudah yang menang. Oke, baik. Semuanya sudah, silakan kalau yang sudah dari luar kalau mau bisa ikut boleh, silakan ikut. Ada dari luar yang mau ikut? Oke, baik. Untuk sesi pertama cara mainnya silakan ketik di Google kahot. Kahot, K-A-H-O-O-T. Sudah, silakan dicari. Yang di luar silakan ketik di Google kahot. Sudah? Sebentar yang main, kalau ada di luar dia akan masuk di dalam karena soalnya ada di dalam. Kalau yang ada di luar. Oke, sudah masuk di kahot? Oke, sebentar. Iya, pinnya sebentar, ini masih terputar di jaringan. Sebentar ya. Oke, pinnya silakan dibaca pinnya. 0766. Yang ada di luar 0766 1086. 1086.
Iya, sesi 1. 0201 0790 0201 0790. itu. Diulang lagi. Oke, sebentar masih jaringan. Sabar sedikit ya jaringan. Oke, ini pin baru. 0201
Oke, kita soal nomor 2. Mengapa Yesus diserahkan kepada Pilatus? Silakan dipilih. Oke. Lanjut. Ya, masih prinsip. Nomor 3, pilihan benar atau salah Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Benar atau salah? Yang berikut masih Pak Pastornya masih dipimpin Priscilla. Soal berikut nomor 4, siapakah yang membantu Yesus memikul salib? Siapa yang membantu Yesus? Ya, masih Priscilla memimpin. Soal nomor 5, apa seruan terakhir Yesus disalib menurut Injil Yohanes? Oke, masih Priscilla. Soal nomor 6, semua murid tetap berada di kaki salib. Benar atau salah? Benar atau salah? Soal nomor 7, benar atau salah batu kubur dibuka oleh murid-murid?
sesi 3 tidak bisa ikut. Sesi 2 khusus untuk teman-teman yang di luar. Kita akan masuk ke sesi. Kalian bertiga bisa ke sebelah sini. Karena menunggu sebentar, bisa ke sebelah sini ya. Sesi 2 khusus untuk teman-teman yang di luar. Oke, sekarang saya kasih pin untuk sesi kedua. Oke, sesi 2. Ini kodenya 248. Sesi 2 248 8746. Kalau ada yang tadi silakan keluar. Untuk teman-teman yang di luar saja, khusus teman-teman yang di luar. Khusus teman-teman yang di luar boleh masuk di dalam sini, tengah-tengah sini. Karena soalnya ada di dalam. Ini di sini bisa, di tengah-tengah situ bisa. Silakan. Masuk saja yang dari luar. Ayo. Atau dari pintu sini juga bisa. Dari luar, mari. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Sudah yang dari luar sudah masuk? Sudah? Kita bisa mulai untuk sesi yang kedua. Sudah bisa kita mulai. Oke, sudah bisa kita mulai sesi 2. Sudah ya? Oke, kita mulai. Oke, ini kuis. Pada hari keberapa Yesus bangkit dari kematian? Yang lain tidak bersuara. Yang lain tidak bersuara. Oke. Untuk soal yang berikut saya tidak dengar kau punya suara saat menjawab soal. Baca dia punya soal di depan dan pilih. Tidak usah kau berkoar-koar untuk semua orang tahu kalau kau tuh mampu. Tidak perlu kau jelaskan ke semua orang. Jadi cukup kau punya diri yang tahu, sehingga tidak menimbulkan keributan. Bisa? Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Oke, dipimpin oleh Lirga. Siapa yang pakai nama cantik ini? Tadi sudah, silakan keluar yang nama cantik. Saya tidak akan kasih kalaupun kau menang. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 2. Apa yang ditemukan perempuan-perempuan di kubur Yesus? Silakan dipilih, jangan bersuara. Kita ke soal yang berikut. Soal kuis juga apa
kepada murid-muridnya setelah kebangkitan, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan. Silakan dipilih. Makanya dia nggak pernah Tuhan. Oke. Dia nggak pernah Tuhannya. Selanjutnya, benar atau salah Yesus makan bersama murid setelah bangkit? Benar atau salah? Oke. Masih dipimpin dan kita nomor 9, benar atau salah kebangkitan Yesus terjadi pada hari Sabat? Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Apa bukti fisik yang Yesus tunjukkan kepada Thomas? Apa bukti fisik? Yang ada di luar, jangan kau keliling dulu, belum selesai kegiatan. Oke, kita lihat siapa yang menempati podium untuk sesi yang kedua. 3, Grace, mana Grace? Oke. Yang kedua Aspiranda. Mana Aspiranda? Oke, pertama Dance. Oke, tepuk tangan. Silakan. Sekarang sesi yang ketiga, kita akan cepat memulai sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga sudah siap, ini rebutan. Sesi 3 ini rebutan, siapa saja boleh ikut, termasuk Bapak Ibu Guru, kalau mau ikut silakan. Sesi ketiga rebutan. Ketika vote dari Google, yang sudah menang tidak bisa ikut, yang sudah menang tidak bisa ikut. Nanti pendobelan hadiah. Sesi ketiga, Bapak Ibu Guru Pegawai boleh ikut. Ketika vote di, karena ini sesi rebutan. Oke, pinnya sebentar. Pinnya ini 248 87 46. Silakan Bapak Ibu kalau mau ikut silakan. Siapa yang nama koperasi harian ini? Segera kau ganti sebelum Ibu yang kasih keluar dari sini. Mungkin kalau berpikir Ibu penanti di sini. Oke, yang di luar, ayo untuk sesi ketiga rebutan. Bapak Ibu Guru, tunjukkan pesonanya.
menandakan apa? Kebangkitan Yesus menandakan apa? Ini kalau ada yang salah kayaknya kita salibkan dia. Oke, ada salah satu yang salah siapa? Oke, mungkin dia salah tekan. Kita positive thinking saja. Oke, soal nomor 3, benar atau salah Jumat Agung memperingati kebangkitan Yesus? Ini Bapak jawab tidak benar. Sebentar, ada yang betul. Jumat Agung memperingati. Wah, banyak yang. Oke, kita lanjut. Benar atau salah, Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus. Benar atau salah? Silakan dijawab, benar atau salah, Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus. Ada juga yang belum tepat. Pertanyaan nomor 5, istilah anak domba Allah merujuk pada apa? Istilah anak domba Allah merujuk pada Oke, papan skornya. Grecia, Sania, dan Yuyo. Nomor 6. Siapa yang membantu Yesus memikul salibnya? Siapakah yang membantu Yesus memikul salib? Kita nomor 7. Apa respon para murid setelah memahami kebangkitan Yesus? Apa respon para murid setelah memahami kebangkitan Yesus? Oke. Soal nomor 8, kebangkitan Yesus menjadi dasar titik. Kebangkitan Yesus menjadi dasar titik. Oke, 2 soal terakhir. Kita semua sudah lulus sekolah minggu. Benar atau salah Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus? Benar atau salah? Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Oke. Masih banyak yang mau dikuburkan sepertinya. Soal terakhir, menguji kecepatan tangan. Benar atau salah Yesus menampakkan diri kepada 2 murid di jalan ke Emmaus? Benar atau salah Yesus menampakkan diri kepada 2 murid di jalan ke Emmaus? Oke, yang salah mungkin dia di jalan Payeti. Oke. Kita lihat sesi 3 ini. Siapakah yang berada di posisi ketiga? Yuyun, mana Yuyun? 2 Olive. Yang pertama siapakah? Yang pertama Sania. Silakan maju.
Michelle, satu di ujung. Olit ke berapa tadi Olit? 2. Ya, untuk menyerahkan dan prize ini, saya memintakan kesediaan Bapak Kepala Sekolah. Mari Bapak. Ya, juara 1 sampai juara 3 sama, ini bukan hadiah. Ini door prize, kenang-kenangan sebagai hasil uji latihan otak, uji jari, kecepatan jari. Dan mungkin pada kesempatan lain, teman-teman lain juga masih ada kesempatan untuk dapat door prize-nya. Pak, Sukom 3 traktir ibu. Kan kamu juara. Ya baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dan silakan duduk untuk anak-anak yang sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk pada yang kedua, games cari telur pasca. Ya, untuk aturan mainnya, halo, hai. Jadi kita akan kegiatan kedua yaitu mencari telur pasca. Ingat, telur pasca dalam bentuk telur ayam yang direbus, bukan telur onta. Ya, jadi setahu tuh ciri-cirinya akan dicari. Jadi lokasinya itu di sekitaran parkiran depan ruang kepala sekolah sampai dengan ruang kelas 10. Sampai benar dapat jam induk sebentar. Jadi di ruang kelas 10 telurnya cuma 9 butir. Kalau banyak kan tidak seru. Yang ada 9 butir tentunya yang ada nomor. Jangan sampai ada mau telur jadi ada rumah dia bilang, ini ibu saya. Jadi ada 9. Selesai cari telurnya, ketika kami umumkan masuk ke dalam sini masih ada satu mata acara, yaitu kita akan titit bersama. Jadi rahasia dong, supaya penasaran. Bisa semuanya? Kami kasih waktu cuma 15 menit. Ya, dari sekarang. 9 telur. Ya, berburu telur pasca. Lokasi dari yang paling tinggi. Sampai di OSIS. Woi.
tahu sampai hati baru kau bilang, lihat kau punya dress ini, lihat kau punya dress itu. Tetap akan dapat. Makanya tambah semua yang masih di luar. Karena kami tidak layani kalau sudah bilang kita dapat ibu dia kau di kelas. Hanya yang di sini saja yang akan dapat. Oke, sudah? Mari jangan di luar ini. Masuk ke dalam bisa ada kosong. Oke, shalom semua. Shalom. Gimana rasanya tadi mencari telur Paskah? Hah? Ada yang dapat? Coba angkat kaki. Oke, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang saja. 5, 6. Ada 9 loh telurnya. Nah, berarti sebentar kalau ini masih ada kesempatan. Cari. Ya. Oke. Sekarang acara terakhir kita akan menikmati sama-sama telur Paskah. Engkau yang mujir akan berada di ruangan sini. Yang ada di kelas kami tidak layani buat kau datang. Kita belum ibu makan di rumah. Jadi kami hanya akan bagi untuk yang ada di ruangan. Halo, mari masuk di sini. Desi dan kawan-kawan, kalau di luar ruangan tidak akan dapat. Nah, jadi kami hanya akan kasih yang ada di ruangan. Yang di luar sini kurang jelas. Kurang jelas saya bilang ada di dalam ruangan atau tuli. Ih, nona cantik nyong ganteng tapi telinga swasta. Saya bentar tinggal telur baru pada menyomel. Oke. Masuk. Yang di luar tidak dapat. Oke. Satu. Ya. Anak-anak OSIS bisa bersama-sama dengan Ibu Imel. Oke. SCXD ya Dina yang setia ada di sini, kita akan menikmati sama-sama. Kenyataan lihat nasta langsung nyalain pun gorengan nasi goreng jam 3 pagi hijau masih telah jatuh ketumpahan kecap kayak panci tapi tetap kena lidah gak takut gigi. Pakaian ninja, mata masih ngantuk tapi tangan tetap kerja. Nasi nempel wajan, bawa
perak. Akhirnya gosong tapi ku bilang ini seni makanan. Nasi goreng jam 3 pagi, dicampur cabai rasanya nyundul wangi. Tetangga dikira karang, padahal cuma aku jadi chef kesayangan. Ibu keluar bawa sapu lidi, katanya ngapain nak bikin tongseng seni. Aku bilang bu, ini seni kuliner. Dia jawab, ya udah jangan bakar mati. Nasi goreng jam 3 pagi, rasanya absurd tapi hatiku happy. Besok diet, hari ini pengecualian, karena perut lapar gak kenal peraturan. Nasi goreng jam 3 pagi, rasanya absurd tapi hatiku happy. Besok diet, hari ini pengecualian, karena perut lapar gak kenal peraturan. Masih ada yang tidak ada di sini, tidak usah layani. Halo.